Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa di negara kita Indonesia ini sangat mempercayai hal-hal yang mistis, terutama tentang hantu. Ya, kalau berbicara tentang hantu, banyak yang kita kenal. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, dan hal-hal yang lainnya. Nah, di channel Sebuah Rahasia ini kita akan coba membahas tentang hantu-hantu tersebut. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan tentang dunia gaib. Sebelumnya, kalian pernah ke alam gaib belum? Kalau belum, hahaha, kita sama. Jangan sekali-sekali ya kalau kalian gak bisa kembali lagi. Nanti jadi makhluk gaib dong. Hehehe. Oke, langsung saja. Episode kali ini membahas tentang hantu kuyang. Kalian tahu hantu kuyang? Ya, bisa dibilang manusia ya manusia, hantu ya hantu. Itulah kuyang. Ya, bisa dibilang kuyang ini adalah setengah manusia, setengah hantu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Oke, baik, akan kita jelaskan. Asal muasal kuyang, bisa dibilang hantu kuyang ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan kan ya? Ya, walaupun belum pernah disurvei sih. Tapi di Thailand ada juga hantu seperti kuyang. Kita pernah nonton loh, filmnya juga ada. Kalian bisa cari sendiri. Hehe. Carilah, masa minta dicariin. Menurut para nenek moyang dahulu, ini versi Kalimantan ya. Ingat, versi Kalimantan. Jadi kalau berbeda, ya berbeda itu kan indah. Jadi versi Kalimantan, kuyang itu merupakan hantu yang tidak disengaja. Kok bisa? Karena menurut sebagian orang yang menjadi kuyang melakukan suatu perbuatan yang buruk sehingga menjadikan ia jadi kuyang. Yang menjadi kuyang itu kebanyakan perempuan. Sebab dipercayai ia menjadi kuyang adalah karena ingin suaminya cinta dan sayang hanya kepadanya. Diceritakan pernah dahulu kala ada seorang perempuan sangat mencintai suaminya. Kenapa? Karena sang suami adalah saudagar yang sangat kaya raya dan sudah pasti banyak wanita yang menginginkannya. Kemudian tersebar pula desas-desus sang suami banyak mempunyai simpanan atau selingkuhan. Ya, namanya juga kaya raya. Terdengarlah hingga sampai ke kuping sang istri saudagar tersebut. Sang istri pun tak rela jika suaminya berbagi dengan wanita-wanita lain. Akhirnya sang istri pergi menemui orang pintar atau yang dikenal dukun yang berada di ujung kampung, bahkan masuk ke pelosok hutan, guna mencari cara bagaimana sang suami hanya mencintainya saja dan tidak bermain dengan wanita-wanita lain. Alhasil bertemulah ia dengan sang dukun tersebut. Lalu sang dukun menyarankan agar melakukan suatu perbuatan kepada sang suami, tetapi harus siap dengan segala resiko, kata sang dukun. Sang istri pun mengiyakan tanpa tahu akibat dari perbuatannya kelak, dikarenakan cinta dan sayangnya kepada suami tersebut. Makanya jangan cinta buta ya guys. Sang dukun pun memberi arahan, jika ingin suamimu hanya mencintai dan menyayangimu saja, maka kau harus memberinya makanan yang telah dicampur dengan darah haidmu sendiri.
dan lakukan itu selama 7 hari berturut-turut. Maka niscaya suamimu akan cinta kepadamu dan tak akan pernah berpaling darimu, kata sang dukun. Sang istri pun tanpa ragu dan tanpa pikir panjang siap melakukan hal tersebut, tanpa tahu akibat dari perbuatannya kelak. Setelah 7 hari berlalu, di mana setiap harinya saat sang suami mau makan, sang istri mencampurkan sedikit darah haidnya kepada makanan tersebut. Akhirnya benar saja sang suami semakin lengket dan cinta terhadap dirinya dan tak pernah main-main lagi dengan perempuan yang lain. Tetapi keanehan terjadi kepada sang istri, di mana ia terus-menerus merasa haus dan lapar, padahal sudah makan dan minum yang banyak, tetapi tetap merasa haus dan lapar. Perbuatan yang dilakukan sang istri merupakan suatu hal yang buruk sekali di mata agama maupun di mata masyarakat, sangat menyalahi adat dan istiadat, yang akhirnya menjadikan ia menerima akibat dari perbuatan tersebut, di mana sang istri tidak akan merasa kenyang sebelum meminum darah haid atau darah orang yang melahirkan. Inilah yang mengakibatkan ia menjadi kuyang, di mana kita kenal kuyang akan sering datang apabila ada orang melahirkan, karena darah haid atau darah orang yang melahirkan itulah menjadi santapannya. Alhasil lama-kelamaan hal itu menjadikannya seperti setengah manusia dan setengahnya lagi hantu, hingga akhirnya ia bergentayangan di malam hari dan dengan bentuk yang kita kenal seperti kuyang, kesana kemari mencari darah orang yang lagi haid atau darah orang yang melahirkan. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai asal muasal hantu kuyang. Episode kali ini belum berakhir, nantikan pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana kuyang melepas leher dan berubah menjadi kuyang, dan bagaimana cara kuyang melakukan hal tersebut. Jangan lupa nantikan episode rahasia kuyang selanjutnya dengan klik tombol like dan subscribe agar dapat notifikasi episode selanjutnya. Gue mohon pamit, salah hilap mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.